Melwood Music. Yeah, it's a Rwanda Kenya Connect. It's Monty again with my dog man Mana. It's PETRA, you already know, with my main man. You deserve to be my wife. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nadatul Kurnia selaku pembicara pertama. Dan di sebelah kanan saya, Anita Hilda KT selaku pembicara kedua. Dan di sebelah kiri saya, Tio Meida Samosir selaku pembicara ketiga. Kami dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardana Malang. Untuk mosi yang akan kami angkat kali ini adalah kebijakan Menteri Pendidikan tentang penghapusan ujian nasional. Dewan juri yang terhormat, beberapa bulan yang lalu kita telah mengetahui bahwa Pak Nadiem Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Anwar Makarim telah mengemukakan kebijakan tentang Merdeka Belajar, di mana dalam salah satu poin tersebut menyatakan penghapusan ujian nasional yang kemudian digantikan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Seperti kebijakan-kebijakan yang lainnya, kebijakan penghapusan ujian nasional yang kemudian diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini pasti memiliki nilai lebih dan kurangnya. Meski demikian, kami sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyatakan setuju dengan adanya penghapusan ujian nasional tersebut. Kami setuju dikarenakan dalam pelaksanaan ujian nasional yang selama ini terjadi hanya berpatokan pada 4 mata pelajaran. Sehingga jika hal itu digunakan untuk mengukur standarisasi pendidikan Indonesia kurang mewadahi, dan dalam pelaksanaan ujian nasional yang hanya berpatokan pada soal-soal yang dibuat oleh pusat hanya dapat untuk mematikan kreativitas dan kemandirian siswa. Sehingga jika hal itu terjadi, maka tujuan dari pendidikan Indonesia belum terpenuhi. Selain itu, dengan adanya soal-soal yang bersifat objektif dapat membuat siswa menjadi takut, dikarenakan dengan adanya soal yang objektif tersebut siswa hanya untuk menghafal saja, sehingga tidak mungkin pasti akan adanya kecurangan yang dialami oleh siswa, seperti baik yang dilakukan oleh pihak guru, yaitu dengan dikerahkannya tenaga untuk mengerjakan soal ujian, dan dari pihak siswa ia akan berusaha untuk mencari kunci jawaban dengan berbagai hal, dan tidak menutup kemungkinan siswa menjadi korban dengan adanya kecurangan tersebut. Seperti salah satunya yaitu siswi SMKN 1 Padang Kasimpuan di Medan. Ia bunuh diri dikarenakan meminum racun akibat diintimidasi oleh gurunya yang telah membongkar ujian nasional. Selain itu, dengan adanya ujian nasional ini, siswa menjadi stres, beban psikologinya akan tertekan. Seperti salah satunya yaitu siswa dari SMK 3 di Opus Selatan. Ia bunuh diri setelah sehari mengerjakan ujian nasional, padahal ia termasuk siswa yang berprestasi. Maka dari itu, solusi yang dapat kami berikan adalah dilakukannya asesmen otentik dan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Berikutnya akan diperjelas oleh pembicara kedua. Berbicara tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang salah satunya adalah penghapusan ujian nasional dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Kami sangat setuju dan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dan alasan kami mendukung dan setuju dengan kebijakan tersebut. Pelaksanaan ujian nasional yang terjadi selama ini hanya terfokus pada satu aspek, yaitu aspek kognitif. Proses belajar mengajar selama 3 tahun di jenjang pendidikan SMP dan SMA hanya berujung pada siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian di akhir jenjang pendidikan, yaitu kelas 9 dan kelas 12. Soal-soal ujian nasional dapat mematikan kreativitas dan kemandirian siswa. Mengapa mengatakan dapat mematikan kreativitas dan kemandirian siswa? Karena soal-soal ujian nasional merupakan soal-soal pilihan ganda, di mana siswa tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kritis dan bernalar, tetapi siswa diharapkan dapat memilih jawaban yang dianggap benar. Penghapusan ujian nasional dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dapat mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa secara menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, serta bisa menjadi siswa yang berdemokratis dan bertanggung jawab. Jika kita lihat tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pelaksanaan ujian nasional yang terjadi selama ini hanya mencakup satu aspek, yaitu siswa yang berilmu. Sementara tujuan-tujuan yang lain dari pendidikan nasional disampingkan. Pelaksanaan ujian nasional yang hanya dalam 4 bidang mata pelajaran tidak dapat menjadi tolak ukur kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa. Setiap siswa memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nilai ujian nasional yang tinggi tidak menjamin keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Nilai ujian nasional tidak membutuhkan keahlian dan bakat yang dimiliki siswa, tetapi yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal ujian nasional adalah daya ingat dan daya hafal dari siswa yang kuat agar bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Penghapusan ujian nasional dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter di jenjang pendidikan di pertengahan, yaitu SMP kelas 8, SD kelas 4, dan SMA kelas 11, sangat membantu siswa supaya siswa dapat mengasah menggali terus kemampuan yang dimiliki tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain. Tekanan dan paksaan dari pihak lain yang kami maksudkan adalah karena ada siswa yang tidak mampu di bidang 4 mata pelajaran yang diunggahkan. Dengan adanya ujian nasional mengharuskan siswa agar dia bisa mengerjakan soal-soal ujian nasional, sementara potensi dan bakat yang dimiliki dikesampingkan. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, kami yakin bahwa bisa dan mampu menciptakan, melahirkan generasi muda bangsa Indonesia yang mampu bersaing di dunia global. Selanjutnya akan diperjelas oleh pembicara yang ketiga. Kebijakan Bapak Menteri yang baru pasti akan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Karena saat ini kita berada di era digital, era industri. Kita tidak bisa boleh tetap tinggal pada pola pikir yang lama. Kita perlu mengubah yang lama menjadi hal-hal yang baru. Dengan pelaksanaan UN selama ini, siswa dilatih untuk menghafal dengan menjawab soal-soal UN yang notabene adalah pilihan ganda.
kita perlu mengubah soal yang lebih hot, soal yang high order thinking skill, di mana siswa dilatih untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Kita harus menyiapkan generasi-generasi muda yang siap menyongsong masa depan yang sungguh tidak terduga. Di saat ini kita akan mengalami situasi yang dinamakan decoupling. Artinya, kita mengalami situasi keterlepasan dari masa lalu, bukan sebuah goncangan, tetapi keterlepasan dengan masa lalu. Itu dapat kita lihat dengan perkembangan IT yang melaju dengan pesatnya, gaya hidup, pasar global yang semakin mendunia, tenaga kerja manusia yang sekarang ini diganti dengan tenaga kerja seperti mesin, robot, yang semua itu merupakan hasil buatan manusia. Maka ke depan perlu disiapkan generasi-generasi muda yang mampu mencipta, bukan generasi-generasi yang mampu menghafal. Oleh karena itu, pada saat ini kami memberi solusi terhadap kebijakan menteri. Solusi dari kami yang pertama, meningkatkan asesmen autentik. Evaluasi proses penilaian dimulai dari awal sampai akhir pembelajaran dan di setiap mata pelajaran. Yang kedua, mengurangi mata pelajaran di setiap jenjang. Kenapa dikurangi? Karena pada saat ini sangat banyak bermacam mata pelajaran. Oleh karena itu perlu untuk dikurangi. Lalu yang ketiga, sajian materi pembelajaran hendaknya memotivasi siswa untuk berpikir secara logika dan kritis, sehingga nantinya mengajak siswa untuk semakin bernalar dengan baik. Yang keempat, survei karakter hendaknya dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, yang dilakukan di pertengahan jenjang pendidikan. Ini nantinya ketika didapat karakter yang baik, maka sekolah perlu meningkatkan yang sudah baik itu. Dan jika didapat sebaliknya, maka sekolah bertanggung jawab untuk memperbaiki karakter peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun instrumen yang sesuai dengan sekolahnya dalam penilaian karakter siswa. Lembaga sekolah bertanggung jawab dalam pembelajaran, dan hal itu didukung oleh orang tua siswa dan siswa sendiri dengan belajar lebih giat. Suatu negara yang berkarakter, berilmu, dan berbudaya pasti akan maju dengan lebih baik. Sekian dari kami. Maju pendidikan Indonesia.